Lagi viral kemarin ini seorang pemuda orang Lampung, dia lagi kuliah di Australia, namanya Bima. Dia mengkritik soal kampungnya, tanah yang dia cintai tidak maju, infrastrukturnya rusak, berantakan dan lain sebagainya. Dan dia paparkan dengan sangat bagus gitu. Kemudian viral di media sosial. Tapi kemudian justru yang menjadi masalah pemerintahan setempat. Justru yang tertekan. Nah, viral juga video saya. Sama Mas Kaisang. Mas Kaisang pernah nanya saya, gimana cara komedi tapi menyinggung. Bukan yang buat tidak menyinggung ya, tapi menyinggung. Tiap episode nyebut terus pernah sama Mas Kaisang. Saya mau kasih tahu, saya teman anaknya presiden. Aman sampai 2024. Sampai 2024. Enggak, bercanda. Iya, semua orang harus berteman dong. Kalau nggak suka kebijakannya. Ya udah ngomong aja, nggak usah pakai otot. Anda juru bicara kok panas ya jadinya ya. Kalau saya bicara lanjutin. Iya, bahwa pejabat-pejabat kita ini tidak bisa dikasih fakta. Saya pernah ngomong begitu. Kasih saja fakta, nanti dia akan tersinggung. Benar, ada pejabat nih yang dikasih fakta malah tersinggung. Lalu kemudian orang tuanya katanya diintimidasi, dipanggil oleh pejabat di sana, bupati di Lampung sana. Dan ada unsur APH kalau nggak salah yang datangin bapaknya. Datangin bapaknya, sampai dia bikin video kembali lagi dengan cukup sedih. Dia menangis, dia bilang, serang saya aja, jangan ibu bapak saya. Karena itu sudah menyangkut orang tuanya. Tanggapannya Pak, masih aja ada di tahun sekarang ini kayak begini-begini. Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu, karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat penegak hukum, tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung. Kalau dikritik lalu yang ngeritik, Anda masih ingat? Waktu saya ketua MK, orang ngeritik MK, saya panggil. Saya kasih kamu jadi ketua tim. Cari, sampai ketemu. Berapa kamu uang butuhkan? Kalau saya bentuk tim, Anda tidak percaya. Anda cari anggota tim sendiri, pilih sendiri. Buktikan. Gitu. Ya begitu. Ya kemudian hasil laporannya yang ada buktinya ya kita tindak. Ada yang dilaporkan diam-diam ke KPK, yang kemudian sesudah itu ditangkap juga. Meskipun yang ditemukan kemudian lain dari yang dilaporkan, tidak apa-apa, itu masukan. Dan banyak loh bupati, gubernur yang sekarang itu terbuka. Kalau menemukan orang kayak Bima ini dicari, sebenarnya apa, saya minta buktinya, ayo bantu saya, banyak. Itu kan Anda tahu bupati di Indonesia tuh, bupati dan wali kota jumlahnya 524. Anda menemukan satu bupati Lampung, mungkin 2 wali kota ini, tapi yang lain-lain umumnya akomodatif ya. Tapi gara-gara apalagi sekarang ya, ini ada baru ini menarik. Menarik nih. Yang penjabat kepala daerah sekarang 8. ini. Ada 8 penjabat. Iya, yang gubernur. Di seluruh Indonesia itu kan penjabat sekarang menunggu tahun ini. Itu ternyata itu bersih dari korupsi. Akomodatif terhadap suara masyarakat. Sesudah dianalisis, kenapa ya? Karena ini tidak dicalonkan oleh partai. Iya. Nggak punya hutang. Politik. Betul sekali. Sehingga yang sekarang ini coba, ini dalam hampir 1 tahun ini ya, ini yang ditunjuk-tunjuk ini bersih semua. Gitu. Nggak ada beban untuk mengembalikan apa. Berani menolak. Saya kan nggak punya. Dia berani menolak atau karena dia terbatasi dengan ketika dia PJ, kemudian dia tidak bisa menentukan kebijakan bisa sepenuhnya. Penjabat namanya. Jadi dia punya kewenangan penuh. Berani menolak. Didatangi itu nolak. Enggak, saya tidak terikat apa-apa. Nah, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kalau kita tidak usah pakai pemilihan lah gitu. Bukan begitu. Maksud saya sebenarnya sekarang itu orang sangat sensitif terhadap alasan-alasan kenapa banyak terjadi korupsi di daerah itu ternyata karena terikat, karena tersandera dan sebagainya. Modal politiknya terlalu besar. Pak, ini kalau terkait ini dari sisi Pak Mahfud sebagai Menko nih gimana nih Pak? Apa didiemin ataukah akan berkomunikasi dengan bupatinya? Karena setelah ini Pak, tentu saya akan komunikasi kalau sampai ada APH ikut menekan. Itu. Sebab ini di TikTok rame Pak, jadi warga-warga Lampung yang lain jadi ikut
ikut mengkritik. Jadi Iya, ini kan baru 14 April kan hari Iya, ini. iya. Berarti saya hari Senin bisa melakukan pendalaman terhadap. Iya. Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu. Ya. tapi harus dicari tahu dulu apakah benar dan Ya, tidaknya ya. kita lihatlah. Harus dimintai keterangan. Iya. Ini penting nih. Nasdem bidik Mahfud MD jadi cawapres Anies. Anies. Ini isunya isu politik. Saya sebenarnya malas ya Pak. Cuma karena ada jubir di sini silakan Pak. Oh, ini jubirnya. Ini Ini jubirnya. apa-apa ya? Enggak, jubir Pak Mahfud kan mau kan katanya kan. Good. Ya. Iya. HP saya juga mungkin ini selalu disadap oleh intelijen. Tidak apa-apa.